Di sini, Nabi Muhammad menjadikan pencipta alam semesta sebagai mitra dalam kejahatannya. Siapa? Na'udzubillah, mitra dalam kejahatan katanya. Nabi melanjutkan tradisi Badui dan mengatakan kepada mereka, rampoklah orang-orang kafir sebagai rezekimu. moralitas mereka sangat rendah sehingga tidak ada yang keberatan dengan Nabi Allah yang melakukan premanisme. Premanisme, rampoklah bahasanya ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhir-akhir ini viral sebuah akun YouTube yang bernama Sunnah Nabi, dan channel YouTube ini memberikan postingan-postingan yang memvisualisasikan bentuk fisik Rasulullah dan memberikan narasi-narasi yang tidak sesuai sunnah Nabi. Dia memang sengaja membuat video itu untuk memvisualisasikan kejadian-kejadian yang pernah Rasulullah alami, atau memvisualisasikan dengan seenak jidat dia atau mereka ini. Saya mengira ini bukan cuma satu orang ya, tapi ini sangat terstruktur, dimana ketika saya melihat akun YouTube-nya itu bukan cuma di Indonesia, tetapi tersedia dengan berbagai macam bahasa. Allahu Akbar. Dengan seenak jidat dia menafsirkan setiap hadis dan ayat-ayat Allah. Dan di sini saya ingin serius untuk memberikan bantahan kepada konten-kontennya, yang terlebih konten terbarunya yang baru kemarin dia upload. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan langsung reaction seperti apa isi konten tersebut. Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang Arab Badui banyak melakukan perampokan dan penjarahan satu sama lain. Itulah cara hidup mereka. Nabi melanjutkan tradisi Badui dan mengatakan kepada mereka, rampoklah orang-orang kafir sebagai rezekimu. moralitas mereka sangat rendah sehingga tidak ada yang keberatan dengan Nabi Allah yang melakukan premanisme. Premanisme, rampoklah bahasanya ya teman-teman. Ketika kita melihat akun-akun seperti ini yang berbicara tanpa tafsir ya, tanpa data yang valid, dia hanya mengutip sebagian dari beberapa hadis atau Quran, lalu dia visualisasikan seolah-olah citra agama atau marwah Islam itu buruk. Ajaran Nabi Muhammad kekerasan, perang dan lain sebagainya, membangun Islam dengan darah. Pada zaman dahulu pun, ketika kita melihat sejarah-sejarah atau perkembangan negara ke negara, mereka juga membangun negaranya dengan perang ya, bukan cuma Islam. Tidak usah jauh-jauh ke sejarah Nabi Muhammad. Sejarah-sejarah di Cina, di Yunani, Romawi dan lain sebagainya, mereka memperbesar kerajaannya, memperluas kekuasaannya, yaitu dengan perang. Perbudakan bukan cuma di Islam. Perampasan harta perang itu bukan cuma di Islam. Seluruh peperangan yang terjadi di muka bumi itu tujuannya untuk penaklukan. Ketika penaklukan, harta-harta atau apa yang ada di medan perang itu atau di negara itu boleh diambil. Karena apa? Itu adalah aturannya. Ya, aturan yang sudah berlaku dari zaman dahulu. Lalu ketika Islam berperang, dikatakan merampok, membantai, memperkosa, terus memperbudak dan lain sebagainya, seolah-olah jahat. Itu adalah cara murahan untuk merusak marwah Islam. Siapapun akun ini, siapapun orang yang berniat untuk menjatuhkan Islam dengan cara begini, ini adalah cara yang murahan. Tidak akan bisa Islam jatuh hanya dengan seperti ini. Ya, mau dikatakan perampok dan lain sebagainya, nggak bisa. Lanjut dulu. Ketika Muhammad menyerbu kafilah dan desa-desa orang Arab, membantai penduduk tak bersenjata dan menjarah harta benda mereka, memperbudak wanita dan anak-anak mereka, semua penghasilan mereka berasal dari perampokan. Tapi itu adalah perampokan yang disetujui oleh Allah. Cara mereka mendapatkan harta adalah dengan perampokan. Jadi orang ini, si pembuat akun Sunnah Nabi ini, dia hanya mengambil bagian-bagian atas yang dianggap kejam bagi dia, tetapi dia tidak menelisik apa arti dari sejarahnya. Intinya, terjadinya penyerangan tersebut atau perang tersebut, bahkan yang dikatakan perampokan, penyerangan, pembantaian dan lain sebagainya, itu disebabkan karena adanya informasi kalau mereka, kaum Quraisy ini, melakukan pengkhianatan terhadap poin-poin yang telah disepakati dengan Rasulullah SAW. Jadi kita pun apabila hidup pada zaman dahulu, kita sudah mulai bangkit, kita sudah mulai kuat. Tiba-tiba kita mendengar kabar kalau kita mau diserang, apakah kita diam? Misalkan Indonesia lagi adem ayem, tiba-tiba ada ancaman yang secara terselubung dilakukan oleh negara lain. Pasti Indonesia tidak akan tinggal diam. Begitu pula terjadi kepada Rasulullah. Mau mencoba menjatuhkan marwah Islam ya, dengan cara seperti ini. Murahan sekali ini. Setiap orang waras dapat memahami bahwa merampok rumah seseorang, membunuhnya, dan merampok miliknya adalah salah. Tidak perlu banyak kecerdasan untuk memahami hal ini, namun edannya, 1,7 miliar muslim, di antaranya banyak orang terpelajar, tidak dapat melihat hal itu. Nabi Muhammad bahkan memiliki surah dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana harta rampokan harus dibagi. Tuh, langsung harta rampokan katanya. Langsung disalah keartikan ya.
Kalau di zaman peperangan, apalagi sudah disepakati oleh beberapa kaum bahwa untuk berdamai dengan Rasulullah, tetapi tiba-tiba mereka berkhianat. Beda halnya dengan penjajahan. Orang yang dengan terang-terangan menjajah begitu, dengan datang ke Palestina, ngemis-ngemis, lalu tiba-tiba ketika mereka diberikan tanah oleh Sultan Hamid II, mereka beringas, membunuh, lalu memperluas kekuasaan. Itu baru perampokan. Ini Rasulullah sudah percaya. Rasulullah ingin berdamai dengan mereka. Tiba-tiba mereka mau berkhianat dan membuat rencana busuk di belakang Rasulullah. Ya patut Rasulullah untuk menyerang mereka. Karena untuk mengantisipasi sebelum mereka kuat dan menyerang dari belakang, maka kita harus menaklukkannya terlebih dahulu. Begitu. Semua orang berprinsip demikian, siapapun itu. Ketika melihat ada suatu pengkhianatan. Lanjut. Hal ditulis setelah perampokan Badar. Ini dimulai dengan mengatakan, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang adalah milik Allah dan Rasul. Di sini, Nabi Muhammad menjadikan pencipta alam semesta sebagai mitra dalam kejahatannya. Na'udzubillah, mitra dalam kejahatan katanya. Siapapun yang memiliki otak sebesar otak kucing saja bisa tahu bahwa Tuhan tidak membutuhkan barang jarahan milik segerombolan orang Arab. Semua rampasan itu tentu jatuh ke tangan Nabi Muhammad. Jadi mengapa menajiskan nama Tuhan? Terjemahan sebenarnya dari ayat ini adalah, harta jarahan adalah milikku dan hanya aku sendiri. Muhammad tidak percaya. Penyalahan arti dari kalimat makna. Setiap tafsiran di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar kalimat, tetapi perlu pemaknaan. Ya, arti yang sebenarnya dengan memaknai harta milik Allah, yaitu kita harus menggunakan harta tersebut untuk kepentingan Islam, peradaban Islam, bukan kepentingan hawa nafsu sendiri. Karena apa? Di sini harta rampasan perang itu bukan digunakan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi untuk membangun peradaban Islam, untuk memperkuat pasukan perang, untuk dibagikan ke anak-anak yatim, untuk dibagikan ke istri-istri yang ditinggal oleh suaminya, ditinggal syahid dan lain sebagainya. Artinya apabila di zaman peperangan dahulu, setiap harta jarahan perang itu harus digunakan di jalan Allah untuk membangun peradaban. Begitu, bukan untuk membangun kepentingan pribadi. Bahkan Rasulullah pun tidak hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Dia hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Rumah Nabi Muhammad SAW di Madinah terletak di pojokan Masjid Nabawi, tepatnya di tempat yang sekarang dijadikan makam Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana biasanya, semua Nabi itu dikuburkan tepat di mana Nabi itu meninggal dunia. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Ukuran rumah Nabi Muhammad SAW dengan panjang tidak lebih dari 5 meter, lebar hanya 3 meter, dan tinggi atap sekitar 2,5 meter. Hal utama yang menjadi patokan dalam menentukan luas rumah Nabi Muhammad adalah perkataan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Daud bin Qais. Dalam kitab Sahih Adabul Mufrad karya Imam Bukhari disebutkan bahwa Daud bin Qais berkata, saya melihat kamar Rasulullah SAW atapnya terbuat dari pelepah kurma yang terbalut dengan serabut. Saya perkirakan lebar rumah ini kira-kira 6 atau 7 hasta. Saya mengukur luas rumah dari dalam 10 hasta, dan saya kira tingginya antara 7 dan 8. Saya berdiri di pintu Aisyah, saya dapati kamar ini menghadap Maghribi atau Maroko. Semoga bisa dipahami. Dia menggunakan Tuhan sebagai alat untuk membodohi orang. Jika dia benar-benar percaya pada Tuhan, dia tidak akan berani mengaitkan begitu banyak kebohongan dengan Tuhan. Sahih Bukhari, volume 4, halaman 108, hadits nomor 88. Dikisahkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi berkata, mata pencaharianku berada di bawah bayangan tombakku, dan siapa yang tidak mematuhi perintahku akan dihinakan dengan membayar jizyah. Di catatan kaki nomor 1 ditulis bahwa di bawah bayangan tombakku berarti dari jarahan perang. Ini berarti Oke, kita maknai ini ya teman-teman. Meskipun saya bukan ulama, tapi saya sudah mendengarkan beberapa pendapat dari ulama mengenai hadis ini. Dan saya juga telah membaca keterangan dari hadis ini. Jizyah ini adalah pajak ya teman-teman, pajak per kapita, yaitu per kepala ketika mereka hidup dengan orang-orang muslim atau di negara muslim. Orang-orang kafir ini ketika hidup berdampingan dengan Rasulullah, tinggal di negara Islam, maka mereka wajib untuk membayar pajak kepada Rasulullah. Pajak itu untuk apa? Untuk keamanan, untuk fasilitas mereka beribadah, dan lain sebagainya. Dan juga untuk melindungi mereka apabila negeri Islam tengah diserang oleh orang-orang di luar Islam. Misalkan seperti itu. Wajib untuk dilindungi, wajib untuk dijaga. Karena apa? Itu adalah hak untuk membangun peradaban Islam, menerapkan ajaran syariat Allah. Dalam penyerbuan di Wadi Al-Qura, tepat setelah penyerbuan Haibar, anak panah nyasar membunuh seorang budak Nabi Muhammad.
Muslim berkumpul di sekelilingnya dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah mencapai surga. Sungguh dia sangat beruntung, dia akan pergi ke Oke. Taman Firdaus. Tapi Nabi berkata, Tentu saja tidak, jubahnya bahkan terbakar di neraka sekarang. Dia telah mencuri jubah yang dikenakannya dari jarahan kaum muslimin. Oke. ketika orang-orang mendengar itu, seorang pria membawa 2 tali sandal kepada Rasulullah dan berkata, Rasulullah, saya tidak punya sepatu, jadi saya mengambil sepasang sandal ini dari pria yang saya bunuh. Kamu akan dibakar di neraka karena mencuri sandal itu. Oke, di sini ada penyimpangan tadi di awal bahwa orang yang mencuri kepada milik sesama muslim, maka dia akan dipotong tangannya dan kakinya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mengambil harta orang non-muslim atau kafir, mereka tidak apa-apa. Yang dimaksud adalah harta rampasan perang, ya. Harta rampasan perang itu tidak boleh kita ambil semena-mena. Misalkan di dalam peperangan kita sudah menang perang. Di dalam peperangan dulu tidak diperbolehkan siapapun mengambil harta jarahan itu tanpa sepengetahuan Rasulullah. Hakim yang sangat adil. Di mana di situ hakim wakil Allah di muka bumi adalah Rasulullah, seorang pemimpin di antara kaum muslimin. Semua jarahan perang ketika memenangkan suatu peperangan itu harus dikumpulkan ke satu tempat, tidak dibenarkan seorang pun mengambil meskipun hanya sekedar sendal. Karena apabila perbuatan itu dibenarkan, nanti mereka akan bergerak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nafsi-nafsi, saya mau ngambil yang itu. Dengan begini akhirnya apa? Nanti akan terjadi pertikaian, perang di dalam. Untuk menciptakan keadilan, ya keadilan di antara para sahabat. Apapun yang kalian dapatkan di antara jarahan perang, tidak boleh langsung diambil, tapi dikumpulkan terlebih dahulu. Apabila kalian menginginkan, maka mintalah kepada Nabi Muhammad. Ya, izin kepada Nabi Muhammad kalau kalian menginginkan sendal itu. Setelah disepakati oleh Nabi Muhammad dan diketahui oleh banyak orang, oleh semua kaum mukminin, maka boleh itu diambil. Artinya sesuai dengan kesepakatan dan itu diatur. Jangankan harta jarahan perang, mau apapun, segala yang ada di muka bumi ini, perbuatan kita diatur dalam Al-Quran. Semua ada aturannya, tidak boleh melanggar. Ini artinya apa? Orang yang berpikir cerdas pasti akan berpikir kalau hal ini tersebut mengajarkan kita untuk bersifat adil, jujur, dan tidak melakukan pencurian. Begitu. Beda bab kalau tentang perang. Lanjut dulu. tepat setelah Khaybar ditaklukkan, Nabi Muhammad mengarahkan pandangannya ke kota Yahudi Fadak, yang merupakan tanah paling subur di Arab. Penduduk Fadak menilai prospek mereka, memutuskan untuk menyerah. Mereka mengirim delegasi kepada Nabi Muhammad ketika dia masih di Khaybar mengatakan kepadanya bahwa Kami akan meninggalkan kota kami sebagai ganti nyawa kami. Oke, tapi aku akan mengizinkan kalian untuk tinggal jika kalian memberiku 50% dari apa yang kalian hasilkan. Penyimpangan. Kami menerima tawaranmu. Fadak adalah milikku pribadi karena umat Islam tidak berperang di sana. alasan orang-orang Yahudi menyerah jelas karena pasukan Muhammad. Ya Allah. Tanpa pasukan itu, apakah mereka akan menyerah kepada satu orang saja? Dia mengambil 20% dari setiap rampasan, tanpa pernah bertarung secara pribadi atau membahayakan nyawanya. Oke. Ya Allah. Cukup ya. Ini adalah reaction saya terakhir dan saya pastikan kalian akan paham maksud saya di sini. Narasi yang dibangun di sini di mana Rasulullah mengambil Fadak itu untuk dirinya sendiri, untuk dinikmati dirinya sendiri. Padahal dia tidak membaca Al-Qur'an. Di surah Al-Hasyr ayat ke-7, Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa harta rampasan yang tanpa dilakukan perang, di mana musuh-musuh Allah itu menyerah tanpa melakukan perangan, itu disebut fa'i, dan fa'i itu dibagikan atau diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim, kepada musafir, kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan, ya, bukan untuk dinikmati untuk Rasulullah. Tidak seperti itu konsepnya. Untuk digunakan di jalan Allah. Karena apa? Itu milik Allah. Segala yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka adalah musuh-musuh Allah yang sebenarnya tidak memahami konsep di mana apa yang mereka miliki adalah milik Allah. Jadi, kalau pada zaman dahulu ditafsirkan pada zaman sekarang, seolah-olah Rasulullah itu adalah seorang penjahat. Apalagi di mata orang yang memang benci kepada Rasulullah. Pasti Rasulullah akan digambarkan layaknya sebagai preman, suka perang dan lain sebagainya. Padahal tidak. Malah Rasulullah SAW lebih memilih untuk mensejahterakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Sampai-sampai ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Lalu Rasulullah memberikan jawaban, "Khairun nasi anfa'uhum
linnas. Itu kata Rasulullah. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, ketika Rasulullah menyatakan hal tersebut, Rasulullah mencontohkan kepada kita semua bahwa dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7, harta tersebut bukan untuk Rasulullah pribadi. Rasulullah gunakan harta tersebut untuk membantu kerabat-kerabat yang membutuhkan, anak-anak yatim, musafir, dan orang-orang miskin. Bahkan aliran sungainya pun apabila ada, dialirkan ke tempat yang rendah agar bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Itulah Rasulullah. Jadi teman-teman, kita jangan mudah untuk goyah keimanan kita hanya dengan orang-orang yang berusaha menjelekkan Rasulullah, menurunkan marwah Rasulullah dengan cara-cara seperti ini. Tentunya bagi kita orang muslim yang kuat, teguh pendiriannya, berprinsip, tidak akan pernah goyah. Malah cenderung akan menertawakan hal-hal demikian. Begitu saja dari saya.